Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati ya, kita lanjutkan ya penjelasan tentang teori-teori perubahan sosial budaya ini ya. Kalau kemarin sudah banyak dibahas ya. Nah, sekarang kita masuk kepada teori perubahan sosial budaya menurut Max Weber ya. Langsung saja kita menuju ke slide Max Weber ya. Jadi Max Weber di dalam melihat fenomena perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat ini, dia melihat dari perkembangan rasionalitas masyarakat ya, bahwa masyarakat ya itu berkembang dari yaitu tadi masyarakat dengan pola pikir irasional menuju masyarakat yang semakin dan sangat rasional. Ini ya, ini pendapat-pendapat dari Max Weber ya. Nah, bentuk rasionalitas manusia ini meliputi mean atau alat dan juga ends, tujuan yang meliputi aspek kultural ya di dalamnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya orang mampu hidup dengan pola pikir yang rasional yang ada pada seperangkat alat atau modal yang dia miliki dan kebudayaan yang mendukung kehidupannya. Ini saudara ya. Orang yang rasional akan memilih alat mana yang paling benar, paling efektif, paling efisien untuk mencapai tujuannya. Ya, inilah rasionalitas. Masyarakat modern diidentikan dengan rasionalitasnya. Ya, memilih mana cara-cara yang paling efektif untuk mencapai tujuannya. Ya. Nah, yang ini kemudian didasarkan pada sumber daya yang dia punyai, yang dia miliki, ya. Misalkan saat ini saya ya yang hanya punya uang misalkan 50 juta misalkan ya. Nah, tujuan saya adalah untuk memiliki mobil misalkan ya. Maka mobil apa yang paling rasional untuk saya miliki saat ini? Ya, dengan uang 50 juta itu. Ya. Tentu tidak mungkin mobil baru ya. Tentu tidak mungkin mobil Alphard, tentu tidak mungkin mobil yang harganya mencapai miliaran dan sebagainya. Ya, rasionalitas kita tentu akan menjatuhkan pada mobil-mobil second ya yang harganya ya kisaran 50 juta itu tadi sesuai dengan uang yang dimiliki. Ya. Nah, inilah ya rasionalitas masyarakat modern tentu akan ya, dan banyak lagi contoh rasionalitas yang bisa dijadikan contoh untuk menggambarkan yang semacam ini. Ya. Nah, Weber juga kemudian menjelaskan ya paling tidak ada 4 tipe rasionalitas yang mewarnai perkembangan kehidupan manusia ya. Nah, ini kemudian juga bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu irasional dan rasional. Nah, ini kita jelaskan yang pertama yang pada kategori irasional. Ya, di sana ada traditional rationality dan juga affective rationality. Traditional rationality ya, ini merupakan rasionalitas yang tujuannya untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Ya. Nah, ini biasanya memang sifatnya irasional ya. Masyarakat yang dalam kehidupan kesehariannya selalu mempertimbangkan aspek tradisi ya yang kadang di luar rasionalitas manusia modern ya. Nah, inilah contoh ya dari traditional rationality. Ya. Di masyarakat kita masih banyak lah ya tentang yang semacam ini. Misalkan ya, ora ilo ya makan sambil berdiri ya. Ora ilo. Wah, konsep-konsep larangan-larangan atau pantangan dalam masyarakat Jawa ini
ya ini apa rasionalitasnya ya toh? Dan ya mungkin kalau kita telaah lebih jauh bisa jadi ada kaitan di dalamnya ya. Atau mungkin ya masyarakat yang biasa dengan tradisi sesembahan terhadap leluhur, roh nenek moyang dan sebagainya. Nah, itu juga kalau dirasionalkan, ngapain kan begitu ya. Ini rasionalitas masyarakat modern tentu akan menilai itu sebagai sebuah tindakan yang irasional. Ya. Nah, kemudian kategori irasional yang berikutnya adalah affective rationality. Ya. Jadi rasionalitas ini merupakan tipe rasionalitas yang bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam. Ya, sehingga ada hubungan-hubungan antar orang yang tidak dapat diterangkan menggunakan konsep rasionalitas manusia. Ya masyarakat pedesaan yang masih sangat gayeng, guyup, rukun, yang masih sangat kekeluargaan gitu ya, tentu ini akan susah dijelaskan dengan rasionalitas orang modern ya. Kenapa dia nggak ada ikatan darah kok, wah dianggap keluarga. Nah, orang desa itu kalau kemudian nggak punya makanan itu nggak bingung ya, karena apa namanya, tetangga bisa ngasih makan dan sebagainya. Ada konsep kekeluargaan yang kemudian dibangun di sana ya. Nah, ini karakteristik masyarakat pedesaan yang masih sangat guyup, rukun dan sebagainya. Ini tentu rasionalitas yang bisa untuk menjelaskan affective rationality ini. Baik, yang berikutnya adalah rasional ya. Ini ada value oriented rationality. Jadi pada rasionalitas ini merupakan sebuah rasionalitas masyarakat yang melihat nilai sebagai potensi atau tujuan hidup ya. Nah, ini jadi sudah ada pertimbangan-pertimbangan materi ya, yang kemudian menjadi dasar seseorang untuk bertindak, untuk berperilaku. Dasar pertimbangan orang berpikir melakukan sebuah tindakan, karena kemudian ke depan nanti akan ada nilai atau materi yang akan dia dapat. Ya. Orang melakukan pekerjaan ini rela melakukan sesuatu dari pagi sampai sore dan sebagainya, rela melakukan pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Wah, tentu kemudian ada rasionalitas nilai yang kemudian dia pikirkan ya. Nah, sehingga konsep gaji, upah, imbalan atau mungkin yang lain lagi dan sebagainya ya. Nah, inilah rasionalitas yang kemudian menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Ya. Ini saudara. Nah, berikutnya instrumental rationality. Nah, ini sering juga disebut dengan tindakan dan alat ya, karena ini instrumental rationality. Jadi pada tipe rasionalitas ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapai, namun juga secara rasional dia telah mampu menentukan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi rasionalitas ini ya merupakan rasionalitas yang tertinggi ya kalau menurut Weber. Ya. Kira-kira untuk mencapai tujuan X ya, alat apa yang paling rasional? Kira-kira ketika seseorang punya cita-cita untuk jadi presiden ya, maka kendaraan politik apa yang ya, instrumen apa yang paling tepat untuk dia gunakan untuk mencapai tujuan itu ya. Tentu dia harus punya kendaraan politik yang bisa digunakan ya untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini ya, seorang tidak hanya mampu menemukan tujuan, tapi juga dia sudah secara rasional ya menentukan instrumen mana yang akan digunakan ya untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini rasionalitas yang tertinggi menurut Max Weber ya. Nah, inilah ya perkembangan rasionalitas masyarakat inilah yang digunakan oleh Max Weber untuk mencoba
menjelaskan fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, itu saudara ya penjelasan teori Max Weber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.